Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Shalom Aleihim. Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Pada pagi ini saya akan menyampaikan satu materi yang saya beri tema Mamon. Apa itu Mamon? Ya, sebelum kita membahasnya, saya ajak untuk Bapak Ibu Saudara bisa membuka kitab sucinya. Kita akan baca bersama-sama di dalam kitab Lukas pasal 16. Kitab Lukas pasal 16 dan kita akan membaca mulai ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Kalau sudah ketemu, saya bacakan untuk saudara sekalian, demikianlah bunyinya. Dan dia atau Yeshua berkata pula kepada para muridnya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang penata layanan atau manajer atau bendahara, ya saudara-saudara. Dan dia dilaporkan kepadanya sebagai orang yang menghamburkan apa yang menjadi miliknya. Dan setelah memanggilnya, orang kaya itu berkata kepadanya, apakah ini yang aku dengar tentang dirimu? Berilah pertanggungjawaban penata layananmu, sebab engkau tidak dapat menata layan lagi. Dan penata layan itu berkata kepada diri sendiri, aku harus berbuat apa? Karena tuanku menyingkirkan penata layanan itu daripadaku. Mencangkul, aku tidak sanggup. Ngemis, aku malu. Aku tahu apa yang harus aku lakukan. Supaya bila mana aku dipecat sebagai penata layanan, mereka akan menerima aku di dalam rumah mereka. Dan dengan memanggil tiap-tiap orang daripada pengutang kepada tuannya, dia berkata kepada yang pertama, berapa banyakkah engkau meminjam kepada tuanku? Dan dia berkata, 100 bat minyak zaitun. Dan dia berkata kepadanya, ambillah surat hutangmu, dan sambil duduk, tulislah cepat-cepat, 50. Kemudian dia berkata kepada yang lain, dan engkau berapa banyak kamu meminjam? Dan dia berkata 100 takar gandum. Dan dia berkata kepadanya, ambillah surat hutangmu, dan tulislah 80. Dan tuan itu memuji penata layanan yang tidak benar itu, karena dia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak zaman ini dalam generasi mereka sendiri ternyata lebih cerdik daripada anak-anak terang. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan di antara kamu atas dasar mamon ketidakjujuran, supaya manakala kamu gagal, mereka dapat menerima kamu dalam kemah abadi. Sampai di sini pembacaan kitab suci kita. Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita lihat kisah perumpamaan yang Yeshua ajarkan, ini merupakan salah satu di antara semua perumpamaan yang Yeshua ajarkan yang paling sulit, saudara-saudara. Karena banyak sekali orang yang berpikir, masa sih bendahara yang tidak jujur kok malah dibelani. Nah, saya ingin ajak untuk saudara melihat rekonstruksi supaya saudara bisa memahami akan kisah ini. Karena dengan cerita ini banyak orang yang berpendapat bahwa orang kalau hidup kaya itu tidak boleh. Itu mamon. Itu menyembah dewa uang katanya. Nah, saya ingin coba untuk mengajak saudara membuat sebuah ilustrasi atau saya menyebutnya rekonstruksi ulang untuk kita bisa memiliki pemahaman. Saya minta 2 orang bisa maju ke depan, siapa yang mau jadi relawan saya?
Silahkan maju ke depan. Brisco boleh. Ayo Brisco naik ke sini. Ada lagi, satu lagi. Ayo saudara-saudara. Loh ini piye? Ini segini banyaknya, enggak ada yang mau. Ya, silahkan, ayo. Baik, Bapak Ibu Saudara, kita akan bikin rekonstruksi ya. Perhatikan baik-baik. Saya berperan sebagai bendahara yang tidak jujur. Sementara mereka berdua adalah orang-orang yang hutang kepada bos saya. Sampai di sini saudara bisa paham? Jadi saya ini punya bos. Ya, bosnya nggak kelihatan, karena di situ tidak ditunjukkan bosnya, ya kan? Pokoknya yang jadi peran itu hanya 3, bendahara dan orang yang utang. Sekali lagi, mereka adalah orang-orang yang hutang kepada bos saya. Saya adalah bendahara. Begini ceritanya Bapak Ibu. Saya itu mempergunakan uang bos, itu saya pakai untuk berfoya-foya. Memang tidak disebut berfoya-foya, tetapi yang disebut dalam kitab suci itu hanya saya berbuat curang. Ya kalau berbuat curang menghamburkan duitnya Pak Bos, berarti kan itu semau-mau saya. Mau berfoya-foya atau mau beli mobil, mau beli rumah, pokoknya itu bukan duit saya. Karena saya tugasnya itu hanya sebagai bendahara, digaji sama bos. Tapi saya berbuat curang, yaitu pakai duitnya Pak Bos. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Nah, oke, sekarang saya lanjut. Pak Bos itu dapat laporan dari anak buahnya. Tidak disebut anak buahnya itu siapa. Tapi Pak Bos ini terima laporan, dia bilang gini, Pak Bos, coba kamu selidiki itu bendahara itu curang itu, ya, itu menghamburkan duitnya Pak Bos. Lah saya dipanggil, saudara-saudara, dapat surat panggilan. Hei bendahara, aku dengar laporan kamu katanya menghamburkan uang. Saat ini saya mau minta pertanggungan jawab kepadamu. Dan setelah kamu memberi pertanggungan jawab, kamu saya pecat. Ceritanya sampai di situ, Bapak Ibu. Sampai di sini bisa diikuti? Nah, ketika saya, sang bendahara itu mendengar pemberitahuan dari Pak Bos bahwa saya akan dipecat, saya putar otak. Bagaimana caranya kalau saya nanti dipecat? Waduh, saya mau kerja apa? Saya nyangkol, nggak bisa. Wong biasanya cuma duduk di belakang meja. Saya mau ngemis, malu. Gimana nih caranya? Lah kalau saya dipecat kan saya jadi gembel kalau begitu. Sampai di sini bisa ikuti ya. Lalu saya putar otak. Piye caranya ini? Supaya kalau saya dipecat, aman saya. Wah, saya punya ide. Ini Pak Bos ini tukang ngutangi orang. Lah, saudara tahu, mereka yang hutang sama Pak Bos, datanya ada pada saya. Paham? Sekali lagi, mereka orang-orang yang hutang itu yang disebut 2. Saya yakin banyak, tapi yang diceritain cuma 2. Ya, namanya juga perumpamaan. Mereka yang hutang sama Pak Bos, data ada pada saya.
Pak Bos tidak tahu data itu. Karena semua yang atur itu saya. Surat hutang ada pada saya. Paham Bapak Ibu? Nah, disinilah saya akhirnya punya ide. Saya akan pecundangi Pak Bos saya. Wah ini kecerdikan yang luar biasa, saudara-saudara. Sudah duitnya Pak Bos dihambur-hamburkan, tangguh seneng-seneng, ya, saya berfoya-foya, sak penake saya, mungkin saya juga beli mobil, beli rumah, ya, pokoknya sak penake saya. Pak Bos sudah tak curangi ya, saudara-saudara. Ketika saya mau dipecat dan sudah dipastikan ada pemecatan, saya putar otak menggunakan mereka berdua sebagai senjata saya. Yang pertama adalah saya akan menanam budi kepada mereka. Dan yang kedua, saya pecundangi bos saya. Makanya ini luar biasa liciknya saudara-saudara bendahara ini. Lalu setelah saya ngerti skenario ini, saya datang kepada mereka berdua. Yang pertama, saya tanya kepada penghutang. Hei penghutang, kamu hutang sama Pak Bos saya berapa? Tunjukkan. 100 bat minyak zaitun. Paham Bapak Ibu? Lalu saya ngomong gini, oke, sekarang begini, saya ambil surat hutang ini, ya. Sekarang kamu bikin surat hutang kedua, ya. Ini tak ambil, tak sobek-sobek. Ini tak sobek-sobek, ya. Tapi ini enggak tak sobek buat nanti sore, ya. Ini tak sobek-sobek, saudara-saudara. Tak sobek-sobek. Kemudian saya bilang gini, coba kamu bikin surat hutang, jangan 100 bat, tapi separuh dari 100 bat. Ayo bikin surat hutang. Ya bikin kan? Yang utang bikin sama saya, saudara-saudara. Nah, ini tak buat data saya. Saya punya data baru bukan? Oke, nah penghutang ini karena tak korting utangnya, dia seneng enggak? Wah seneng sekali. Wah ini bendahara baik banget ini. Ya, saya tanam budi kepada penghutang ini, saudara-saudara. Nah, selesai bukan? Saya datangin penghutang yang kedua. Saya bilang, hei penghutang, kamu utang sama Pak Bos berapa? Hutang saya 100 takar gandum. Lalu saya tanya, saya katakan kepada penghutang ini hutang ini tak korting, jangan 100 takar. Ini surat hutang ini tak ambil kembali, kamu bikin data baru. 80 takar, tulisan. Nah, dia tulis. Saya mau tanya, saya nyampein ilustrasi ini saudara mudeng enggak? Paham? Nah, dia dapat 80 takar gandum, berarti dikorting berapa? 20. Saya ambil datanya. Jadi sekarang saya punya data yang seharusnya 100 bat 100 bat minyak zaitun, saya punya data 50. Paham ya Bapak Ibu? Yang seharusnya ada orang yang utang 100 takar gandum, cuma hanya 80. Berarti saya lakukan korupsi lagi. Korupsinya ini 50, ini 20. Bos saya tak pecundangi 70. Paham Bapak Ibu? Nah, disinilah letak kecerdikannya. Sekarang saya memberitahu kepada mereka, saya berbuat seperti ini sama kamu, menurut kamu baik enggak? Baik, saudara-saudara. Sekali lagi, baik belum tentu benar. Ya, ini kata kuncinya. Baik belum tentu benar. Ini macam kayak Robin Hood, Bapak Ibu.
Robin Hood itu kan baik, ya kan? Ngerampok, kasihin orang-orang miskin. Baik nggak? Baik, tapi benar? Tidak. Nah, dengan saya kasih korting utang-utang mereka, mereka senang nggak sama saya? Senang. Wah, ini bendahara hebat ini. Ya, luar biasa ini. Wah, hebat. Ya sudah, setelah itu saya dipecat, Bapak Ibu. Nah, ketika saya dipecat, saya lapor sama mereka. Walaupun tidak ada cerita ya. Ini kan saya rekayasa sendiri. Ini kan saya rekonstruksi dengan gaya berpikir saya. Saya lapor sama mereka. Aduh, Bapak, Ibu, saya ini dipecat. Mereka sudah utang budi sama saya. Kira-kira mau tolongin saya enggak? Mau. Cerita itu berakhir sampai di sini. Terima kasih. Bapak Yahweh berkati. Silakan duduk. Nah, Bapak Ibu yang terkasih. Cerita ini mengandung beberapa pengajaran di dalamnya. Dan Yesua pada waktu itu, dia tidak, sekali lagi ya, Yesua tidak membenarkan bendahara yang licik tadi. Paham nggak Bapak Ibu? Karena saya melihat ada beberapa pendeta yang mengatakan tuh Yesua itu mengagumi tuh bendahara itu katanya. Dengan segala kelicikannya seperti ini, saya bilang, saya rasa nggak tepat seperti itu. Tidak pernah ada ucapan Yesua, saya coba teliti satu-satu. Tidak pernah ada ucapan Yesua yang membenarkan kelicikan dari bendahara tadi. Yang Yesua katakan itu menjadi sebuah perbandingan. Dengan kata lain, kalau orang yang licik saja, dia masih bisa berbuat kelicikan-kelicikan yang lain. Tapi anak-anak terang kok bodoh menghadapi dunia, nggak bisa menggunakan kecerdikan. Paham nggak Bapak Ibu? Jadi di sini tidak ada satupun ucapan Yesua. Saya coba teliti, bahkan sampai ke teks bahasa Ibrani tidak ada ucapan Yesua yang membenarkan si bendahara licik tadi, Bapak Ibu. Nah, sekarang saya akan bahas dari cerita yang tadi saya sudah sampaikan. Yang pertama adalah, apa sih yang disebut dengan mamon? Ini yang harus kita ketahui. Saya coba cari referensi sebanyak-banyaknya, bahkan saya mencoba untuk melihat sumber utama kata mamon itu dari mana. Saya menemukan di dalam kitab suci itu ada dua, Bapak Ibu. Di dalam kitab Lukas tadi, ya, Lukas 16 ayat 1 sampai 9 dan Matius 6 ayat 24. Saya bacakan untuk saudara. Tidak seorang pun sanggup mengabdi kepada dua tuan, karena dia akan membenci yang satu dan mengasihi yang lain, atau ia akan mematuhi yang satu dan mengabaikan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Elohim dan Mamon. Ketika saya melihat ayat ini, saya membuat sebuah gambaran di otak saya. Kenapa Tuhan atau Yesua kok menyamakan, mensejajarkan antara Elohim dengan Mamon? Ada apa ini? Nah, oleh karena itu saya coba untuk telusuri Bapak Ibu, apa sih sebetulnya mamon itu? Mamon itu di dalam bahasa Syria itu artinya kekayaan atau harta. Walaupun banyak orang ada yang saya pernah dengar, ya, cuman saya sudah lupa siapa orangnya, itu pendeta yang ngomong begini, mamon itu adalah dewa uang. Ya. Tapi saya coba cari dewa uang yang bernama Mamon tuh
Enggak ada, saudara-saudara. Tapi kalau mamon yang didewakan, itu iya. Kira-kira saudara bisa maksud enggak? Ya. Jadi sekali lagi, saya lihat kata mamon itu dalam bahasa Syria, artinya adalah kekayaan atau harta. Mamon itu juga dikenal oleh orang-orang Aramaik. Bahkan bahasa Aramaik pun untuk harta dan kekayaan itu sama, yaitu mamon. Kemudian bahasa Latin juga menulis kata harta dan kekayaan itu juga menggunakan kata mamon, saudara-saudara. Dan Israel, teks berbahasa Ibrani, mamon itu juga artinya sama, yaitu uang. Barclay itu berkata, mamon adalah kekayaan yang dipercayakan, tetapi akhirnya dipercaya. Nah, ini saya sedikit urai. Kekayaan yang dipercayakan. Ini menurut Barclay, ya. Kekayaan yang dipercayakan itu begini. Saya punya uang. Saya punya harta. Kemudian harta saya itu saya percayakan, saya simpankan di bank. Itu berarti harta yang dipercayakan. Tetapi akhirnya dipercaya sebagai sesuatu yang bikin manusia itu hidup berbahagia, sehingga dia dipuja seperti Tuhan. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Kita tidak bisa mengelak bahwa memang uang itu bisa bikin orang bahagia. Amin. Kalau ada yang tidak mengaminkan atau bilang, oh enggak, saudara enggak paham berarti. Ya, karena ada beberapa pendapat yang sempat saya catat. Ada orang yang mengatakan begini, uang bukanlah segalanya. Saudara, saya katakan, uang bukan segalanya, itu benar. Tetapi, segalanya tidak akan berjalan tanpa uang. Saudara paham? Ya. Ada orang yang berkata juga, bahwa kalau kita meraih uang yang sebanyak-banyaknya, itu sama saja kita serakah. Apakah benar seperti itu? Tidak, saudara-saudara. Saya bahkan menganjurkan melalui hukum law of attraction, hukum daya tarik menarik. Saya menganjurkan raih uang sebanyak-banyaknya. Dan saya katakan itu tidak berdosa. Tapi kalau uang itu sudah dipuja seperti dewa, itu yang salah. Maksud Bapak Ibu? Ya. Jadi saya katakan kita perlu meraih banyak uang. Walaupun uang dikatakan bukan segala-galanya, tapi segalanya tidak akan berjalan tanpa uang. Contoh, nggak usah jauh-jauh lah, streaming ini saja. Bagaimana orang bisa bikin streaming dengan kamera, dengan komputer, kalau tidak pakai uang? Mana bisa, saudara-saudara? Saudara pergi ke sini, naik mobil, saudara beli bensin, itu pakai duit, iya kan? Mana ada orang beli bensin, bayar Pak, saya bayar pakai iman. Wah, kita bisa dikamplengin orang, saudara-saudara. Tetap harus pakai uang. Tetapi kalau uang itu didewakan, itu yang berbahaya. Nah, sekarang ini kecenderungan manusia itu menjadikan uang itu suatu Elohim, suatu dewa. Ini yang sangat berbahaya, Bapak Ibu. Orang
saya kadangkala nggak bisa masuk ke pikiran saya. Ada orang yang anti dengan kekayaan dan dia hidupnya minta-minta supaya dapat duit. Ketika ada orang yang tidak memberi, orang itu menghakimi. Ini piye ini, saudara-saudara. Di sisi lain dia menolak mendapatkan kekayaan. Tapi di sisi lain dia minta sana minta sini, begitu tidak diberi ngamuk, memfitnah, kamu tidak punya kasih, kamu cuma ngebacot saja katanya. Ini kan nggak benar seperti itu Bapak Ibu. Semua orang itu memiliki kebutuhan masing-masing. Makanya saya katakan, ayo praktek hukum Noah. Sudah banyak yang berhasil. Dan kalau saudara hidup kaya, tidak salah. Dapat uang sebanyak-banyaknya juga tidak salah. Kita punya gedung kehilat seperti ini. Kalau kita nggak punya uang, mana bisa? Saya beli tanah belakang. Kalau nggak ada uang, mana bisa? Nggak akan bisa, saudara-saudara. Jadi jangan salahkan uang. Karena itu adalah hanya alat penukar. Tetapi yang salah seandainya kepercayaan kita itu dalam tanda petik trust to money. Percaya kepada uang. Makanya di satu uang dolar itu ada tulisannya in God we trust. Supaya uang itu jangan dijadikan trust kita, tapi God. Walaupun ada yang punya pendapat God yang disebut di situ bukan Bapak Yahweh, tetapi all seeing eyes. Ya, dari Illuminati. Kira-kira saya ngomong sampai di sini saudara paham? Jadi saya akan coba untuk meluruskan tentang masalah mamon ini Bapak Ibu. Supaya jangan ada salah pengertian. Di sisi lain, orang mengatakan orang makmur itu salah, itu kedagingan. Bahkan ada yang kasih komen sama saya, Pak Lukas itu kedagingannya kuat. Ngajarin apa? Loh masalahnya. Sudahlah kita pasrah saja. Sudahlah kita nggak usah terlalu pusing dengan uang. Oh betul, nggak perlu pusing dengan uang. Tapi saya katakan, tidak punya uang, saudara akan pusing. Amin. Ada yang punya pendapat, uang tidak dibawa mati. Itu betul. Mana ada orang mati bawa uang? Nggak ada, saudara-saudara. Tapi banyak orang yang merasa setengah mati tanpa uang. Amin. Kecuali Kos Plus. Ya. Kalau Kos Plus kan nggak pusing, saudara. Hati senang walaupun tak punya uang. Ngomong terus ini otak kita nggak punya uang, nggak punya uang, nggak punya uang. Jangan salahkan Tuhan kalau orang itu betul-betul tidak punya uang. Makanya pengajaran hukum Noah akan sangat bertentangan dengan orang yang anti kemakmuran atau prosperity. Ada lagi yang berkata, uang itu banyak menimbulkan masalah. Betul nggak, saudara? Betul. Uang bisa banyak menimbulkan masalah. Contoh, orang bisa bunuh-bunuhan di terminal hanya rebutan penumpang yang paling bisa ngasih 10.000. Betul nggak Bapak Ibu? Jadi karena uang, orang bisa punya banyak masalah. Tetapi saya perlu memberitahu bahwa banyak masalah yang bisa diselesaikan dengan uang. Jangan dibolak-balik, saudara-saudara. Kadang orang ingin merasa aku rohaninya tinggi, nggak butuh duit. Saya kadang nggak bisa mikir, kok ada ya orang berpikir kayak gitu, gitu loh. Terus ada lagi yang mengatakan, orang kalau sudah saling mencinta,
nggak butuh duit. Oh betul, orang kalau sudah cinta nggak butuh duit. Sampai mengatakan, ayo kita makan sepiring berdua. Bisa seperti itu. Tapi saya katakan, alangkah indahnya kalau cinta juga punya uang yang banyak. Ngapain makan berdua? Makan sendiri-sendiri. Ya. Pergi ke restoran yang mewah. Salah nggak sih kita makan ke restoran mewah? Nggak salah, saudara-saudara. Kalau itu salah, ya sudah bikin saja nasi kecap sama telur plus Indomie. Ya kan? Nggak salah. Wong namanya kita hidup di dalam dunia kok. Tetapi sekali lagi, saya katakan, yang salah adalah kalau menjadikan uang, harta, itu sebagai Tuhan, sebagai dewa. Makanya Yesua tadi menyamakan antara Elohim dengan Mamon. Paham nggak Bapak Ibu? Jadi jangan sampai dipelintar-pelintir sehingga orang akan menganggap kalau orang sudah bicara uang, itu sudah dianggap sebagai orang yang kedagingannya kuat. Keliru, nggak begitu, saudara-saudara. Ada juga, ini berdasarkan saya pernah baca artikel ya. Artikel ini kelihatannya rohani banget. Uang tidak bisa bikin tidur lelap. Memang uang tidak bisa bikin tidur lelap. Kenapa? Lah nek orangnya takut dirampok. Bisa nggak? Bisa saja terjadi. Uang tidak bisa bikin tidur lelap. Tapi ada banyak orang yang tidak bisa tidur karena tidak punya uang. Ayo, ini omongan saya benar nggak kira-kira? Gitu. Kadangkala kalau orang bikin pernyataan, itu cuma dipotong sepenggal, diambil satu sisi. Kenapa enggak kita ambil sisi yang lain? Ada juga orang yang berkata, uang itu tidak bisa beli sehat. Betul. Uang tidak bisa beli sehat. Artinya apa? Sekalipun uangnya banyak, saudara nggak akan sehat. Lah iyalah, uang nggak beli obat. Ya kan? Tapi saya katakan, orang yang sakit tidak punya uang, sengsara, saudara-saudara. Nggak usah banyak-banyak lah. Orang kena sakit weng-wengen, tahu weng-wengen, sariawan, itu sakitnya seperti apa coba. Tapi kalau punya uang, wah kita bisa beli Listerin, kumur pakai Listerin, pasti sembuh, saudara-saudara. Kita bisa beli obat. Kenapa? Karena kita punya uang. Saudara misalnya sakit parah harus masuk rumah sakit. Kalau orang yang punya uang nggak pusing, saudara-saudara. Mau bayar 1 miliar kek, 2 miliar kek, uang ada uang. Bisa untuk bayar rumah sakit. Nah kalau tidak punya uang, saudara-saudara, bayar pakai apa? Nah ini sekali lagi saya perlu menjelaskan tentang masalah keuangan. Perspektif tentang uang atau mamon. Saya juga melihat di salah satu data yang saya cari, mamon itu dikatakan noble demon and king of wealth, abundance and prosperity. Yang kalau diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia itu setan kemuliaan dan raja kekayaan, kelimpahan dan kemakmuran. Dan saya katakan, uang itu memang ada spiritnya Bapak Ibu. Ada beberapa materi saya yang harus kita lihat dan ingat kembali. Ada uang adalah energi, terus ada lagi uang panas, kan? Ini kita mesti pelajari, kita mesti ngerti, saudara-saudara. Karena doa saya untuk jemaat Aleph Tau bersama dengan para subscriber yang saya kasihi, doa saya adalah hidup saudara itu makmur dan berkelimpahan.
Itu yang selalu saya doakan. Karena saya tahu kondisi seperti sekarang, kalau saudara nggak makmur, sengsaranya luar biasa. Itu loh. Makanya saya kasih pengajaran tentang mamon ini supaya jangan kita ambil dari satu sisi yang mengatakan bahwa orang kalau kaya itu salah. Enggak salah. Tapi saudara akan salah di mata Tuhan kalau saudara menjadikan kekayaan itu seperti Tuhan. Makanya disamakan antara mamon dengan Elohim. Itu maksud dari ayat ini, saudara. Nah, sekarang kita akan lanjut dengan apa yang Yesus ajarkan tentang mamon atau kekayaan. Mari kita bahas seperti yang tadi sudah saya buat sebuah ilustrasi. Jadi, Bapak Ibu, Yesua itu memuji bendahara itu bukan karena kelicikannya, tidak sama sekali. Tetapi yang Yesua soroti di sini adalah dia sedang ngomong sama anak-anak terang. Anak-anak terangnya itu siapa? Murid-murid Yesua. Dari perumpamaan itu, Yesua hendak berkata begini. Tuh lihat, bendahara yang licik saja masih bisa mencundangi bosnya. Yang ngalem, bendahara itu bukan Yesua. Ngalem apa itu? Memuji, ya. Yang memuji bendahara ini bukan Yesua, tapi siapa? Tuan Pak Bos tadi. Paham nggak Bapak Ibu? Kita lihat ayatnya sekali lagi ya, supaya kita bisa tahu. Ya, di ayat berapa di situ dikatakan, dan Tuan itu memuji penata layanan yang tidak benar itu karena dia telah bertindak dengan cerdik. Jadi yang memuji bukan Yesua. Yang memuji itu adalah Pak Bos tadi yang duitnya dipecundangi. Paham nggak Bapak Ibu? Jadi saya menapis anggapan beberapa orang yang mengatakan bahwa Yesua itu memuji bendahara. Oh tidak sama sekali. Ya. Yang Yesua puji adalah begini, dia sedang memberikan gambaran gini loh sama murid-murid. Tuh lihat tuh perumpamaan itu. Lah orang licik saja, ya, tukang menghambur-hamburkan duit, itu saja masih bisa mencundangi Pak Bosnya. Lah anak-anak terang kok hidup menghadapi dunia ini kok nggak cerdik seperti bendahara tadi. Paham nggak saudara? Jadi bukan kelicikannya yang dipuji oleh Yesua, tetapi yang disoroti oleh Yesua di situ adalah kecerdikannya. Bisa nggak saudara menangkap apa yang saya katakan di perbandingan ini? Ya. Jadi saya menapis anggapan beberapa orang yang mengatakan bahwa Yesua itu memuji bendahara itu. Oh tidak sama sekali. Nah kita akan lanjut Bapak Ibu. Jadi kisah ini memiliki perspektif atau pandangan tentang uang atau mamon yang harus dilihat dari sudut pandang yang benar. Sekali lagi, mamon itu adalah kekayaan atau harta atau apa sajalah, pokoknya yang disebut dengan prosperity atau kemakmuran tadi. Kenapa ada sampai orang yang nggak suka dengan kemakmuran? Kalau yang ngomong itu jemaat, mungkin saya masih maklum. Tapi kalau yang berbicara itu seorang pendeta bergelar gembala, saya mempertanyakan Bapak Ibu. Di sisi lain dia minta sana, minta sini.
Ya, seperti yang pernah saya ceritakan, ada pendeta minta-minta sampai ke sini. Dia bilang, Pak, saya mau minta untuk Natal. Saya jawab, mohon maaf Pak, yang pertama saya sudah tidak Natalan. Karena Yesua tidak pernah lahir tanggal 25. Dan yang kedua, bagaimana kalau Bapak belajar hukum daya tarik-menarik? Apa itu Pak? Saya terangkan hukum loa. Ternyata dia jawabnya singkat. Oh, Pak Lukas itu penganut teologia kemakmuran. Saya kaget, saudara-saudara. Maksud Bapak itu bagaimana? Pak, teologia kemakmuran itu salah Pak. Sesat. Oh ya? Langsung saya ngomong gini, oh ya? Jadi kalau gitu saya salah dong Pak. Iya Pak. Salah, nggak boleh itu. Oh iya. Lah kalau gitu ya ajari saya teologi kemiskinan saja Pak. Langsung tak kick balik seperti itu, saudara. Ah ya jangan begitu Pak. Loh kalau makmur nggak boleh kan lebih baik miskin Pak. Ya nggak begitu, anjuk piye? Kan bingung dewe toh? Ya kan Bapak Ibu? Karena dia menganggap bahwa mamon itu disebut mamon yang tidak jujur. Padahal dalam teks aslinya nggak ada istilah tidak jujur, saudara. Mamon ya mamon saja. Yang tidak jujur itu pelakunya yang tidak jujur. Yaitu si bendahara tadi. Jadi jangan dibolak-balik. Teliti betul kalau kita baca kitab suci. Nah, jadi maksudnya apa Yesus ngomong seperti ini? Yang pertama, orang memakai uang hanya untuk mencari selamat di dunia ini. Itu yang salah. Saya perlu tegaskan bahwa keselamatan tidak ada di dalam siapapun kecuali di dalam nama Bapa Yahweh, dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach Waruach HaKodes. Di luar itu, no. Nggak ada keselamatan. Ini tegas. Jadi kalau Anda tidak percaya jangan tersinggung. Itu iman saya. Ya Bapak Ibu. Tapi kalau sudah menjadikan uang itu sebagai Tuhan, itu yang berbahaya. Itu maksud Tuhan seperti itu. Jadi kalau kita sudah mensejajarkan antara Elohim dengan mamon, dengan uang, dengan kekayaan, maka yang terjadi kita akan menjadi manusia yang paling kikir di dunia. Pokoknya masuk ke saya semua. Nggak ada saluran keluar. Sama seperti laut mati, bukan? Dia dapat saluran dari mana-mana, nggak pernah keluar, saudara-saudara. Makanya namanya saja laut mati, nggak ada kehidupan di situ. Saudara mau nyilem juga nggak akan bisa. Mau buka mata, rusak mata saudara. Gitu. Sama seperti kalau kita makan terus, tapi nggak pernah ke WC. Tapi ya kira-kira, saudara-saudara. Sakit nggak kita? Sakit. Begitu juga kalau uang itu dijadikan sebagai Tuhan, itu yang salah. Sehingga kita menjadi manusia yang kikir. Makanya ada banyak keluarga yang pecah hanya karena uang. Saya pernah lihat di koran, ada kernet angkot berantem di terminal, tusuk-tusukan hanya karena rebutan penumpang. Tapi kalau orang ngerti hukum loa, dia tidak akan pusing dengan hal seperti itu. Direbut ya wes, biarkan saja. Kalau sampai saya bunuh-bunuhan, berarti mental saya seharga cuman satu penumpang itu paling berapa sih? Nggak sampai 20.000 kok. Iya kan? Tapi kalau kita ngerti hukum loa, ya sudah, kalau lepas ya wes. Nanti Tuhan akan kasih berkat yang besar untuk kita. Ya. Berarti saya anggap itu bukan rezekinya. Kan begitu Bapak Ibu. Kecuali kalau saudara punya harta dirampas orang, ya prinsip ini tidak boleh saudara pakai. Rumah saudara dirampas orang, kemudian ya sudahlah kita pakai hukum loa. Ya nggak boleh begitu juga, saudara-saudara. Bisa paham? Jadi kita harus ngerti penempatannya, Bapak Ibu. Dan orang kadangkala kalau
yang namanya menjadikan uang itu sebagai Tuhan, uang sebagai Elohim, maka hidup saudara akan jadi berubah. Sombongnya luar biasa, enggak lagi bisa ketemu sama orang. Lihat dulu, kalau orangnya itu menghasilkan uang, ditemui. Kalau tidak, no. Boro-boro ngasih sumbangan, nggak akan, saudara. Enak aja, aku yang cari duit, aku bagiin. Emang gua pikirin, nah, kan repot kalau begitu, saudara. Kalau orang tidak menjadikan uang itu sebagai Tuhan, dia dengan rela hati, dia akan bagikan berkat yang Tuhan sudah berikan kepada orang lain yang berkekurangan. Maka saya katakan, persiapkan hati Bapak Ibu Saudara. Tuhan akan menjadikan engkau sebagai orang yang kaya raya. Tapi persiapkan hatimu untuk bisa berbagi kasih kepada orang lain. Paham ya Bapak Ibu? Kalau saudara sudah punya pemikiran seperti itu, berkat itu akan datang. Ya. Kemudian yang kedua, apa yang Yesus katakan itu sebetulnya mengandung pengajaran. Kekayaan untuk memuaskan hawa nafsu dengan membangun kerajaannya sendiri, itu salah. Tidak benar, saudara-saudara. Akhirnya nanti akan menyangkut kata-kata tadi, uang tidak dibawa mati. Ya memang, saudara, nggak ada orang mati dikubur, diurugi uang, mana ada, nggak ada, saudara-saudara. Orang mati ya diurugi tanah. Tapi kalau sudah menjadikan kekayaan itu memuaskan hawa nafsu untuk membangun kerajaan sendiri, akhirnya apa? Banyak orang yang meninggalkan Tuhan karena uang. Ada nggak sih orang yang meninggalkan Tuhan karena uang? Banyak sekali, saudara-saudara. Contoh, dia mau kawin dengan orang kaya, sekalipun beda iman, nggak apa-apa, yang penting aku kaya lah. Ini menjadikan Tuhan sebagai, menjadikan uang sebagai Tuhan. Paham nggak Bapak itu? Makanya Yesua itu mensejajarkan antara uang dengan mamon. Kita nggak bisa mengabdi kepada dua Tuhan, si Elohim dan si mamon tadi, nggak bisa. Harus pilih salah satu. Dan saya perlu kasih tahu, uang itu adalah tuan yang terbaik, tetapi dia juga bisa jadi budak kita yang terbaik. Yang menjadi tuannya siapa? Kita. Ingat Bapak Ibu, kalau hatimu dipersiapkan Tuhan untuk memiliki hati yang berkemurahan, berkat itu pasti mengalir. Tidak bisa tidak, Bapak Ibu. Dan sekali lagi doa saya untuk saudara jemaat Aleph Tau bersama dengan para subscriber yang saya kasihi. Saudara sudah mensupport channel saya. Doa saya untuk saudara, Bapak Yahweh memberkati dengan segala kelimpahannya. Karena saudara ngeklik subscribe, jadi channel saya bertambah terus subscribernya. Dan saya sangat mengapresiasi saudara mendukung saya jadi semakin bersemangat. Dan saya doakan Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Ada orang yang menjual Tuhan karena jabatan. Itu juga bicara mamon. Jabatan itu mamon, Bapak Ibu. Karena hal-hal yang bisa menyenangkan itu artinya mamon, saudara-saudara. Kekayaan itu mamon, jabatan itu mamon. Ya, harta benda, rumah, mobil itu mamon, saudara-saudara. Makanya jangan sampai karena mamon hati saudara cacat. Paham Bapak Ibu? Saya jadi ingat waktu dulu saya baru dapat R3. R3 itu baru kempling, lah kok gue tabuhan anak sekolah minggu, duk, cecel bocel, saudara-saudara. Tapi apakah saya marah? Oh tidak. Lah ini kata-kata saya juga jangan dipelintir, saudara. Oh itu Pak Lukas nggak marah, tabuhan gue mobilnya Pak Lukas. Ya jangan begitu, saudara-saudara. Ya.
Tapi maksud saya adalah, saya tidak boleh cacat hati saya hanya karena mobil yang kebaret. Enggak perlu. Sampai di sini saudara bisa memahami enggak? Jadi kita mesti harus ngerti hal ini. Seperti Yudas Iskariot. Dia menjual Yesua dengan harga yang sangat murah sekali. Berarti mental dan iman Yudas itu hanya senilai yang Yesua jual, yaitu berapa? 30 keping perak. Simpel sekali itu harga apa? Budak belian murah sekali, saudara-saudara. Padahal Yesua itulah yang memberi kehidupan untuk dia. Dan saya perlu menyampaikan kepada Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah masing-masing, yang ada di berbagai negara, yang sampai saat ini saudara bisa ngikutin streaming saya berdoa supaya jangan sampai ada di antara saudara yang menjual Yesua demi uang. Percayalah, selama saudara mengikuti sistemiknya Bapak Yahweh, enggak saudara itu kekurangan, tidak akan. Karena janji Tuhan itu ya dan amin. Dia akan memelihara hidup kita sampai titik nafas kita yang penghabisan. Kita terus berdoa supaya berkat yang Bapa Yahweh berikan kepada kita bisa dinikmati oleh anak cucu kita. Itu doa saya untuk saudara sekalian. Kemudian yang berikutnya adalah yang ketiga, pergunakanlah uang untuk kemuliaan Tuhan. Nah, sering ayat ini dipelintir, saudara-saudara, sehingga orang anti akan uang, tapi anehnya orang tidak mau miskin. Terus bagaimana? Nah, saya perlu tekankan di sini, ide cemerlang dari sang bendahara curang tadi, yaitu apa? Dia bisa menanamkan menanamkan budi, sehingga orang bisa hutang budi sama dia. Tapi banyak anak-anak Bapa Yahweh yang tidak bisa ngerti tentang menanam budi. Kenapa kita tidak menanam kebaikan kepada saudara-saudara kita? Menanam kebaikan itu tidak harus berupa uang. Kalau memang saudara belum ada uang, artinya belum diberi kepercayaan uang yang besar, saudara bisa menanam budi untuk saudara-saudara seiman kita. Kalau mereka mengalami kesulitan, tidak sesalahnya kita bantu mereka. Betul ya Bapak Ibu? Karena dengan kita bisa membantu, kita menanamkan budi. Dan jangan pernah berharap orang itu yang kita tanami budi yang membalas kita. Tidak. Kita tanam budi saja, tabur budi baik kita kepada semua orang. Biarkan nanti sistemiknya Bapa Yahweh, alam semesta yang akan bekerja untuk membalas budi baik saudara. Percaya saja Bapak Ibu. Di Syamayim, di langit yang luas ini ada banyak oknum yang tidak nampak oleh mata, yang akan menolong hidup saudara, karena saudara memiliki hati yang baik. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, bendahara ini sekali lagi menanam budi kepada orang-orang yang berhutang. Jadi yang dipuji Yesua ini adalah kecerdikannya, dia mampu menanam budi baik kepada orang lain. Jadi yang disoroti Yesua adalah, ini loh, wong curang saja, orang licik saja kok yo ngerti toh menanam budi. Lah kita anak-anak Bapa Yahweh kok nggak ngerti menanam budi. Bisa dipahami ya Bapak Ibu, arah pembicaraan Yesua itu. Ya. Jadi Bapak Ibu yang terkasih,
dia atau si bendahara tadi yang mecundangi tuannya itu yang akhirnya bisa selamat dari kemiskinan. Dia mau nyangkol nggak bisa kok. Tangannya mungkin halus karena sering pegang pulpen, nggak pernah pegang alat-alat kasar. Dia mau ngemis, malu. Mosok ini bendaharanya Pak Bos kok sekarang jadi pengemis. Jadi susah, saudara. Tapi dengan dia menanam budi, wah, hidupnya akan diterima di masa yang sulit. Nah, saya ingin Bapak Ibu Saudara belajar untuk kita bisa menanam budi baik kepada orang lain. Biar nanti Tuhan yang membalas kebaikan Bapak Ibu Saudara. Bangun persahabatan sebanyak-banyaknya. Bangun relasi, bangun hubungan baik dengan menggunakan uang. Ini adalah inti dari cerita tersebut. Makanya ada ayat yang mengatakan begini, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Jadi kalau maksud dari ayat ini, hatimu berada di situ, itu artinya harta dan hati itu selalu melekat. Tergantung kita mau tempatkan di bagian mana harta itu. Di tempat yang benar atau di tempat yang tidak benar. Ini yang penting Bapak Ibu. Sekali lagi, kalau saudara punya uang, pergunakanlah untuk mencari sahabat sebanyak-banyaknya. Lalu sekarang pertanyaannya, bisa enggak kita meredam kemarahan dengan menggunakan uang? Bisa? Sangat bisa sekali. Jadi uang itu tergantung kita mau pakai untuk apa. Tapi kalau sampai mamon itu menjadi berhala dalam hidup kita, celaka hidup saudara. Makanya Yesus mengatakan, orang kaya itu sulit masuk ke surga. Kenapa? Karena dia menjadikan kekayaan itu setara dengan Elohim. Dan akhirnya dia tidak menyembah kepada Elohim, yang dipuja dan disembah adalah uang. Sampai di sini paham ya Bapak Ibu? Jadi saya perlu menyampaikan ini untuk perimbangan agar saudara yang telah mendengar pengajaran tentang hukum Noa, hidup saudara tidak egois, tidak mementingkan diri sendiri, tetapi saudara bisa menjadikan uang itu untuk menjadi berkat bagi orang lain. Dan saya percaya yang membalas kebaikan saudara itu Tuhan yang Maha Kuasa. Dia sanggup untuk membalas kebaikan Bapak Ibu. Makanya doa saya, Tuhan berkatilah jemaatmu Kehilat Alef Tau Magelang, dan berkatilah para subscriber yang sudah mensubscribe, mensupport channel kami. Itu doa saya. Dan saya percaya saudara-saudara, selama pikiran kita selalu tertuju kepada Tuhan, uang bukan problem bagi saudara. Karena di zaman sekarang ini, justru Tuhan itu sedang mendemonstrasikan bahwa Dia akan melakukan perbedaan antara orang yang percaya kepada Bapa Yahweh dengan orang yang tidak percaya. Orang yang pikirannya cuma negatif melulu dengan orang yang berpikir positif, Tuhan sedang membedakan di saat ini. Dan doa saya, hidup saudara akan terus menaik, meningkat terus, dan tidak akan pernah turun sampai saudara mati dan sampai keturunan jauh di bawah saudara. Sukses besar untuk saudara. Bapak Yahweh memberkati. Haleluya. Kita tunduk kepala dan kita akan berdoa. Kami mengucapkan terima kasih dan syukur kepadamu ya Bapak Yahweh. Engkaulah Elohim kami yang maha perkasa.
Kami sangat bersyukur dan berterima kasih atas kebaikan Bapak Engkau yang telah Engkau berikan kepada kami sepanjang hidup ini, bahkan sampai hari ini. Berkatilah anak-anak-Mu, Bapak Ibu Saudara yang ada di tempat ini, berkati mereka, beri mereka kesehatan yang sempurna. Terima kasih ya Tuhan, meteraikan firman ini di dalam hati anak-anak-Mu, di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur, semua yang percaya berkata, amin, haleluya. Kita akan dengar pengumuman. Shalom, berjumpa kembali dalam Aleph Tau Breaking News. Berikut saya sampaikan pengumuman minggu ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara yang sudah berpartisipasi dalam donasi ke pengungsian Merapi. Untuk bantuan tahap pertama sudah kami salurkan dan kami masih membuka kesempatan bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin berpartisipasi dalam program bantuan bencana alam. Untuk info lebih lanjut dapat menghubungi Ibu Yolan atau Saudara Welly. Akan diadakan ibadah tutup tahun pada hari Rabu 30 Desember 2020 pukul 6 sore. Ibadah 31 Desember digabung hari Rabu. Bagi jemaat yang ingin bersaksi, diberikan kesempatan dengan durasi 5-7 menit dan mendaftar terlebih dahulu di kantor Kehilat. Paling lambat hari Minggu tanggal 27 Desember 2020. Ibadah pembuka tahun 2021 akan diadakan pada hari Jumat 1 Januari 2021 pukul 6 sore dan akan diisi talent show dari setiap divisi. Ibadah Sabat digabung hari Jumat. Telah tersedia kalender tahun 2021. Saudara dapat mengambilnya di dekat mading atau menghubungi asyar yang bertugas. Bagi jemaat live streaming yang ingin mendapatkan kalender, dapat menghubungi Ibu Sri dengan nomor berikut. Demikian pengumuman minggu ini. Sukses besar untuk saudara, Bapak Yahweh memberkati. Ya, itulah pengumumannya. Kemudian saya mau tanya, ini kan kita ada jemaat yang dipanggil Tuhan, yaitu saudara kita Palekah. Saya pengen tahu itu beritanya bagaimana. Ada yang saya kasih tahu? Atau saudara nanti lihat saja di grup ya. Nanti akan, karena dia meninggal pada malam tadi, dan saya baru dikabari. Cuman untuk perkembangan kapan dikebumikan saya tidak tahu. Jadi saudara nanti lihat di grup saja ya Bapak Ibu. Yang belum masuk grup, saudara masuk grup. Supaya kalau ada pengumuman yang macam kayak gini, saudara bisa tahu. Ya, karena saya belum dapat kabar sampai hari ini. Penguburannya kapan, mau dikubur di mana, saya tidak tahu. Ya, nanti saudara lihat saja di grup. Oke, tidak ada pengumuman lain, kita akan akhiri. Mari kita bersama-sama bangkit berdiri, kita akan tutup dalam doa. Terima kasih ya Bapak Yahweh, selesai sudah ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya. Sebentar lagi anak-anak-Mu akan pulang ke rumah mereka masing-masing. Kami mohon perlindungan dan tuntunan Tuhan, sehingga mereka sampai di rumah dengan selamat. Pertemukan kembali pada jam-jam ibadah mendatang di dalam ikatan tali kasih-Mu. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa syukur yang kami naikkan kepadamu. Dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, kami sudah berdoa. Mari kita angkat tangan kita, dan kita akan menerima berkat Kohanim. Haleluya. Yevarechecha Yahweh wa yishmereka. Yair Yahweh panau eleka. Wihuneka. Amen. Yesa.
Yahweh panau eleka wa yashem lecha shalom. Baruk ata bair ufaruk ata besareh. Engkau akan diberkati di kota dan kau akan diberkati di ladang. Baruk peripit neka ufriat matka ufri fahim teka syekar ala peka wa esterot soneka. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkati hasil bumimu, diberkati hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Baruk tan akau misyar teka diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Baruk ata boboy kau faruk ata betseteha dan kau akan diberkati pada waktu kau masuk dan kau akan diberkati pada waktu kau keluar. Baruk ata Yahweh Elohenu melek haolam besem Yesua hamasya waruah hakodes kile olam faid. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Selamat pulang Bapak Yahweh yang berkati. Segala pujian hanya untuk-Mu Tuhan, segala kehormatan juga punya-Mu Tuhan. Dari puncak tertinggi sampai lembah terlandai, semua karya kasih cinta-Mu, sujud menyembah Sang Maha Pencipta. Segala kemuliaan hanya
lara menjadi bahagia.